mungkin jangan pernah saling bersitegang satu sama yang lain, dan sebisa mungkin hindari hal-hal yang sifatnya cukup sensitif. Oleh karena itu, ini yang saya kira menjadi pelajaran penting di negara kita. Nah, yang kedua bagi saya tentu di tengah gonjang-ganjing upaya PSI supaya lolos di parlemen, dan saat ini begitu banyak misalnya konsolidasi politik yang dilakukan oleh PSI supaya lolos ke parlemen, mendapatkan simpati di tengah masyarakat, sepertinya Ade Armando dan DPP PSI bersepakat supaya konsolidasi dan gerakan politik yang sedang dimatangkan oleh PSI ini, dalam tanda kutip kira-kira begitu, tidak ternodai dengan hal-hal yang sifatnya dialami oleh Ade Armando saat ini, yang dalam banyak hal dilaporkan oleh sejumlah ormas kepada pihak berwajib, dan kemudian Ade Armando juga sering dikritik dan dibully terkait dengan potongan-potongan video ceramahnya Pak JK beberapa waktu yang lalu. Sepertinya PSI juga sedang menghitung kalkulasi dan efek negatifnya jika ada Ade Armando terus bersama dengan PSI. Oleh karena itu, PSI yang sedang tentu saja mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politiknya, seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, dan bahkan ketua umum mereka, Kaisang, sangat rajin melakukan roadshow dan safari politik ke daerah-daerah tertentu, termasuk juga mengunjungi pesantren dan ulama-ulama sebagai bagian bagaimana PSI melakukan penetrasi, termasuk juga adalah tentu saja berharap ada ikatan-ikatan emosional secara politik yang bisa dijahit dengan berbagai kalangan, khususnya salah satunya adalah kalangan pesantren, ulama, kiai, dan seterusnya dan seterusnya. Langkah-langkah konsolidasi politik yang semacam ini sudah dibangun sejak lama oleh PSI, minimal sebagai upaya untuk lolos ke parlemen di 2029. Khawatirnya terdampak, terekses dari persoalan yang saat ini dihadapi oleh Ade Armando. Itu yang sepertinya kita baca secara politik, kenapa at the end Ade Armando kemudian mengundurkan dirinya sebagai tidak lagi menjadi bagian dari PSI. Saya kira di situ Bapak Ibu semua, bahwa semoga kegaduhan, kontroversi-kontroversi yang terkait dengan ini semua segera berakhir dan tidak terjadi lagi di negara kita. Bagi saya secara prinsip, mari kita bersatu, mari kita saling bekerja sama, bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita di masa-masa yang akan datang, yang utama itu adalah kemiskinan, kesejahteraan, pengangguran, dan itu harus diselesaikan dan butuh kerjasama dari berbagai pihak. Dan sekali lagi, hindari dan kurang-kurangilah bicara hal-hal yang sifatnya sensitif seperti agama, identitas, suku, dan seterusnya. Itu adalah konsumsi yang sifatnya private, dan tentu saja kita sudah begitu banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran penting. Hal-hal yang sifatnya sensitif terkait dengan identitas, terkait dengan etnisitas, terkait dengan agama, dalam banyak hal telah memantik satu kontroversi dan bahkan ketegangan-ketegangan yang sulit untuk dihindarkan. Mari kita berdoa semoga bangsa kita baik-baik saja, dan semoga kontroversi dan kegaduhan apapun di negara kita ini segera selesai dan kemudian ada solusinya.